dalam Pilpres, kemudian di tahun 2024 Projo ini digadang-gadang akan berbelok arah ke Pak Prabowo. Mas Budi, bisa dijelaskan betul nggak nih? Secara organisasi kami sedang melakukan konsolidasi dengan melakukan konverda untuk mendengar seluruh aspirasi teman-teman daerah. Ini kita sudah melakukan 3 konverda, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Minggu ini di Jawa Barat. Kita semuanya mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi teman-teman daerah. Nanti kita akan umumkan dalam konsolidasi nasional kami dalam Rakernas di bulan Oktober. Atau seperti perintah Pak Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina kami, bahwa kita akan memutuskan dukungan itu last minute. Dan itu di sekitar bulan Oktober tahun ini, tahun 2023. Begitu, Mas. Jadi belum diputuskan akan ke Prabowo? Secara organisasi kami belum memutuskannya, karena kami sedang melakukan mekanisme konsolidasi di daerah, konverda, biar nanti teman-teman daerah menyampaikan, melakukan konsolidasi, dan menyampaikan dalam forum rapat kerja nasional ke-6 kami sekitar bulan Oktober tahun 2023. Begitu, Mas. Kamis kemarin ketemu dengan relawan Prabowo, apakah ini merupakan sinyal kuat arah itu? Begini, relawan Rumah Besar, relawan Prabowo 08 itu menghampiri kami, mendatangi kami, minta waktu untuk bertemu ke markas kami di DPP Projo kemarin jam 13.00. Ya, sebagai relawan Pak Jokowi kita kan terbuka berdiskusi, berdialog dengan siapapun. Mereka hadir ke saya dan saya tanya ke mereka, kalian habis ini ke mana lagi? Ya ke semua relawan Jokowi. Hari ini jam 3 saya mendapat informasi mereka mendatangi Bara JP dan sebagainya. Dan menurut hemat kami, yang namanya kita tuan rumah, ya kedatangan tamu kita dengarkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi mereka. Tetapi yang pasti kita menunggu arahan dan perintah Pak Jokowi untuk langkah-langkah selanjutnya. Begitu, Mas. Apa yang dibahas, Mas? Boleh di-share nggak ini? Boleh dong, terbuka. Ini kan gini, kita menghadapi tantangan bangsa ke depan. Paling enggak ada 4 identifikasi masalah besar yang kita hadapi. Yang pertama, ketidakpastian geopolitik global. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketiga, persatuan nasional. Dan yang keempat adalah bagaimana pembangunan dan agenda kerakyatan ini terus berlanjut. Jadi 4 concern itu yang menjadi perhatian kami. Dan mereka sepakat bahwa ya memang itu tantangan kita, Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara untuk tantangan di masa depan. Begitu, Mas. Seluas itu, tidak ada spesifik soal Pilpres 2024? Ya, diskusi soal mengenai kemungkinan-kemungkinan dalam Pilpres 2024 ini kan masih dinamis. Kita pun belum tahu siapa koalisinya, siapa cawapresnya. Kita kan belum tahu. Sehingga bagi kami nanti dulu, karena ini semuanya masih dinamis sifatnya. Begitu loh, Mas. Oke. Ini kan masih mengambang ya akhirnya, apakah nanti ke Prabowo, ataukah ke Ganjar, ataukah ke Anies, berarti semuanya masih terbuka begitu ya? Yang pasti yang tadi disebutin enggak, yang terakhir. Oh, yang terakhir enggak? Kenapa? Menarik ini. Ditambah-tambahin dulu dong. Jangan disimpulin yang sesuatu yang enggak. Ya pasti kan kita bukan soal Aniesnya, tetapi perubahan. Oh. Karena buat kami koalisi perubahan nggak tepat. Karena secara diskursus perubahan itu kan mengindikasikan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Dan bagi kami 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, hampir 10 tahun ini sudah banyak mengeksekusi hal-hal yang positif dan berguna, sangat banyak, sangat berasa dampaknya bagi kepentingan rakyat banyak. Gitu loh. Jadi kalau yang satu lagi karena namanya koalisi perubahan, dan kita nggak cocok kalau perubahan. Kalau keberlanjutan dan peningkatan terus kemajuan terus mendorong Indonesia maju, kita setuju. Begitu, Mas.